Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dzulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berusaha bersyukur kepada Zat yang maha sempurna, Zat yang maha perkasa, Zat yang maha berkehendak, dan tentunya Zat yang maha baik, yang senantiasa memiliki sifat Rahman dan Rahimnya dalam kehidupan setiap makhluknya, terutama bagi orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Dan yang paling penting adalah ketika di dalam kita bersyukur, bukan hanya untayan kalimat tahmid, tetapi yang paling penting dan paling pokok dalam kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kenikmatan itu kita rubah menjadi tuzitukum fitoah, bertambahnya ketaatan. Dan dengan kata lain, bahwa setiap detik, setiap saat kita dengan bersyukur itu kita menambah namanya ziyadatul khair, yaitu menambah kebaikan-kebaikan. Maka Masya Allah, orang beriman itu sangat berbeda dengan orang fasik. Kalau orang beriman itu merubah kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Kalau orang fasik merubah kenikmatan menjadi kemaksiatan demi kemaksiatan di dalam lembar kehidupan mereka. Walaupun dua-duanya ini adalah muslim. Oleh karena itu Allah menjanjikan secara terang-terangan, secara eksplisit di berbagai ayat Al-Quran, yang intinya bahwa Allah Ta'ala memberikan janji-janji khusus kepada orang yang beriman. Salah satunya adalah di surat Ar-Rum surat 30 ayat 47. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Apapun yang kita lakukan, baik kita bisa mendatangi masjid ini, kita infak, kita sholat, kita tahajud, kita sholat fardu, dan yang lain-lainnya adalah karena nasrullah, pertolongan Allah. Berkaitan ini, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqor, salah satu mudaris tafsir di Universitas Islam Madinah, maksud dari wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin adalah, dan Allah benar-benar dalam janjinya dan tidak akan menyalainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat 2 ayat 257 mendapatkan, jadi orang mau beriman itu adalah mendapatkan perlindungan, kasih sayang atau al-wilayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman bahwa Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Allahu
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang beriman. Yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, kepada iman. Lalu siapa pelindung orang kafaro? Ya tak lain tak bukan adalah apa? Setan. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindung adalah tagut, setan. Yukhrijuhunahum minan nur ila zulumat. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dan cahaya itu maksudnya iman, kegelapan itu kekafiran. Bapak-bapak yang Allah rahmati, dengan janji-janji yang menggiurkan tersebut, tentu kualitas penyelesaian orang-orang yang dikategorikan sebagai memiliki keimanan sangat ketat sekali. Jika tidak, tentulah orang banyak, bahkan semua orang akan mengaku-ngaku dirinya sebagai orang beriman. Maka Allah tegaskan di surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayut roku ayakulu amana. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Wahum la yuftanun, sedang mereka belum diuji. Maka kembali Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan makna ayat ini adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan manusia tanpa diuji dan diberi cobaan. Mereka tidak akan diberikan mengatakan kami telah beriman tanpa mendapatkan ujian. Apapun bapak-bapak, ibu-ibu, kesehatan kita ujian, anak istri kita ujian, harta kita ujian, mau banyak mau sedikit ujian. Nah itulah, maka Rasulullah bersabda berkaitan dengan ini. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jadi orang mukmin, kita sama-sama tahu bahwa Muslim itu ada mukmin, ada mutakin, ada fasik, juga ada munafik. Ini khusus orang mukmin. Ketika Allah memberikan suatu kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Artinya apa? Pahala baginya. Dan ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, capek, kagak ada duit misalnya, istri sakit atau anak sakit, apapun masalah yang tidak enak, lalu kitanya itu ridho dan bersabar, itu kebaikan. Jadi apapun yang datang dari Allah itu baik, gak ada yang jelek kalau kita bisa memahami. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus soleh, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang hadir di saat ini. Dan semoga kita selalu bisa mengikuti para salafus soleh. Maka doa kita adalah ridwanullah alaihim. Termasuk tholabul ilm ini, saya menghimbau kepada Bapak bahwa insya Allah nanti malam akan ada acara mabit malam Ahad oleh tim yang salah satu pengisinya adalah Ustadz Miftah. Juga ada beberapa Ustadz baik itu Bapak-Bapak. Bahkan hari Ahadnya, jadi itu sampai pagi, Ahadnya itu diteruskan, Ahad pagi diteruskan lagi oleh kajian Ahad ba'da subuh oleh Ustadz Haidir kalau nggak salah. Nah, untuk itulah mari kita sempatkan untuk bisa mendatangi masjid ini untuk mendengarkan, karena justru
Kalau kemarin saya dikatakan bahwa hati itu perlu istirahat. Istirahatnya hati adalah apa? Mendatangi majelis ilmu, zikrullah, baca Al-Quran dan yang lain-lain. Itu Ikhwatul iman azunui wa iyyakum. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023 insyaallah. Hari ini seorang muslim yang baik selalu menimbang-nimbang antara yang baik dan buruk yang telah dilakukan selama setahun ini. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana infaknya, bagaimana banyak hal. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan diri. Ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Masya Allah. Thalabul ilmi semacam ini mengingatkan kepada kita. Jadi Allah ingatkan itu di dalam surat 59 Al-Asr itu ayat 18 itu. Sudah sampai mana persiapan kita? Karena Allah juga ingatkan di surat Al-Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun tahu di belahan bumi mana dia mati. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Termasuk apa ini? Kembali lagi Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar menjelaskan perkara ini. Yakni hendaklah kalian mencermati amalan apa yang kalian siapkan untuk hari kiamat. Jadi poinnya di sini untuk mencermati apa yang telah kita persiapkan. Ya saya, ana wa antum. Nah, maksudnya begini, apa yang menjadi gacauan, apa yang menjadi andalan kita dalam mempersiapkan diri terhadap kematian? Apa? Macam-macam. Kalau orang yang ekonominya bagus, infaknya bagus. Kalau ekonominya tidak bagus, infaknya pas-pasan. Tapi yang lebih penting adalah apa? Husnul khuluq gitu. Itu paling penting. Jadi di antara kita mesti punya gacuan-gacuan itu mesti punya. Ustaz pernah diajarkan oleh salah satu ustaz kita bahwa apapun juga, karena pintu surga itu ada 8. Dari mana kita masuk? Apakah di arroyan? Apakah dari sholat kita dan segala macam? Nah, ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6498, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, innaman nas kalibli mi'ati, sesungguhnya manusia seperti unta sebanyak 100. La takadu tajidu fiha rahilatun, hampir-hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Artinya apa? Useless atau tidak bermanfaat, tidak bisa. Nah, maksud hadis ini bahwa memang tak ada kesempurnaan. Dari setiap amal-amal itu tidak ada kesempurnaan gitu. Namun tetap ada yang mendekati ideal dalam kesempurnaan. Makanya tetap harus kita ngotot yang mana yang menjadi gacuan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena Rasul juga mengatakan yang terbaik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa,
Kenapa? Rasul ingatkan, al-insanu makhluqata. Manusia tempatnya salah. Setiap manusia pernah berbuat salah. Yang paling baik dari mereka adalah yang mau bertobat. Nah, ini berkaitan dengan judulnya ini. Jadi bagaimana tahun 2022 ini kita melakukan kesalahan-kesalahan, mungkinnya ada yang belum tobat, ini kesempatan. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2499, Ibnu Majah nomor 4251. Rasulullah bersabda, "Kulubni adama qata'un." Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Wa khairul qata'ina atawabun. Namun yang paling baik adalah yang berbuat salah adalah yang bertobat. Kesempatan Bapak-bapak, jangan sampai kita meninggalkan tahun ini, bahkan tidak mesti tahun, tiap hari itu Allah itu tadi turun ke langit 7, ke langit bumi untuk melihat, menengadahkan tangannya, siapa hambanya yang mohon ampun, Allah akan ampuni. Siapa yang bertobat? Lalu nanti siang begitu juga. Jadi selama 24 jam itu sudah ada 2 waktu. Ini salah satu sabda Rasulullah SAW. Jadi kesempatan bagi kita. Istilahnya day to day itu, tiap hari itu selalu ada kesempatan untuk bertobat. Nah, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, yang dimaksudkan atawabun adalah ayar roja u'una ilallah, yang orang yang mau kembali pada Allah, bitaubati minal masyati ilal ta'ati, dari maksiat menuju ketaatan. Ikhwan Fidin arsyukumullah, setiap manusia memiliki kesalahan masa lalu, itu pasti. Untuk menghapus dosa-dosanya dianjurkan untuk bertobat. Kalau dosa-dosa kecil apa? Istighfar. Tapi kalau dosa-dosa besar, tidak lain dan tidak bukan hanya harus dengan tobatan nasuha. Namun hanya yang bersungguh-sungguh tobat yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat harus memiliki niat yang kuat untuk memohon ampunan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa. Ketika menguatkan hati untuk bertobat, sebaiknya sudah benar-benar mengetahui apa yang boleh dikerjakan dan menghindari apa yang dilarang. Orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan, maka sesungguhnya orang-orang seperti itu berpotensi besar untuk apa? Untuk mati su'ul khotimah. Benar. Kalau kita selalu melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan yang membuat Allah murka, potensinya ada untuk su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik. Orang-orang yang terus melakukan kemaksiatan, maksud saya adalah berpikir sederhananya adalah orang yang terus melakukan dosa, melakukan kemaksiatan terus menerus dalam kehidupan kesesatan mereka, maka jika tidak merespon dengan mendatangi pintu tobat kepada Allah, maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, tungtungna mati su'ul khotimah. Ujung-ujungnya, kata Ustaz Miftah, ujung-ujungnya matinya su'ul khotimah. Dan itu karena apa? Tidak bertobat dan tidak melakukan hijrah. Maka ini hari ini mungkin bisa menjadi salah satu fakta atau penyebab bahwa kita harus melakukan taubat ataupun hijrah dari suatu kebaikan ke kebaikan yang lebih baik lagi, dari suatu yang ketidakbaikan kepada kebaikan.
Maka Ibnu Umar berkata, jika ada orang yang melakukan dosa, yang ini kita perlu paham ini. Jika ada orang yang melakukan dosa dan baru 1 atau 2 kali, maka Allah akan tutup dosa itu dengan satarnya. Allah itu mensifati dirinya dengan satar, maha menutupi dosa. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, Innallaha azza wa jalla hayyun sitirun, sesungguhnya Allah maha pemalu dan maha menutupi. Pemalu maksudnya apa? Allah tuh malu ketika hambanya datang bersimpuh dengan nangis, dengan tobat, tapi Allah tidak memberikan respon. Allah malukan. Allah saja malu, apalagi kita. Artinya itu apa? Oh, ini harus kita lakukan atau kita respon dengan seperti itu juga. Yuhibul aya awas satro, menyukai sifat malu dan tertutup. Jadi Allah tuh kalau kita melakukan kesalahan 1 2 kali masih ditutupin. Nah, Ikhwan fillah rahimani wa rahimullah, maka jika ada manusia yang bertobat melakukan dosa 1 atau 2 kali, maka Allah tunggu agar orang itu bertobat dan bisa melaksanakan hijrah, berpindah. Tapi kalau orang terus-terusan melakukan dosa, tidak berhenti ketika dia melakukan kemaksiatan sampai akhirnya dia candu dengan dosa itu, maka Allah akan melakukan orang itu dengan 2 perkara menurut Ibnu Umar. Hati-hati ini. Yang pertama, Allah akan mencabut hijabnya atau penutupnya yang selama ini Allah tutupi. Jadi kalau kita melakukan suatu ketidakbaikan atau kesesatan, sekali mungkin Allah tutup, 2 kali mungkin. Tapi maksudnya kalau ada manusia melakukan kemaksiatan berulang-ulang tanpa ada keinginan untuk tobat, maka hijab atau tirai Allah cabut sehingga banyak mata manusia melihatnya. Kalau berulang-ulang, Masya Allah, bisa jadi, bisa terjadi seperti ini. Yang kedua, Allah akan cabut hijab atau tirainya agar semua orang tahu, dan Allah matikan dalam keadaan su'ul khotimah karena candu dengan dosa itu. Ini yang berat. Bapak, ibu-ibu, kalau mati su'ul khotimah tuh, naudzubillah min dzalik, janganlah. Berusaha kita hindari hal yang membuat Allah murka. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak merespon perubahan dari tahun 2022 ini ke tahun 2023. Dari perbuatan yang buruk membuat Allah murka, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya sudahlah akhi wa ukhti, tinggalkan kalau masih berbuat tidak baik. Sudahlah, orang yang masih bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalkan, sudahi. Ada orang, karena kenapa? Karena ada orang yang jadi walinya Allah ketika di tengah keramaian, sholat khusyuk banget, ngaji, solehnya luar biasa. Tapi ketika di tengah kesepian, dia sendiri misalnya, maka dia berubah menjadi walinya setan. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Tapi jika bandel, jika stubborn, karih kapalo kata orang Minang, keras kepala, maka Allah akan matikan dalam dosa, karena Allah betul-betul berlepas diri dan dari mereka yang menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami secara seksama. Hati-hati kita.
Jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah itu tidak pernah memerintahkan untuk bergegas sesegera mungkin, kecuali dakhala jannah, masuk kepada surga. Allah itu perintahkan sholat, puasa, haji tidak dengan wasari'u, bergegaslah, tapi dengan kalau sholat misalnya aqimus sholat, tegakkan sholat. Terus kalau puasa kutiba alaikumusiyam, itu kalau puasa. Kemudian kalau haji alam nasi hijjul baiti manistato'a, kalau itu kalau haji nggak ada yang mengatakan ada kata-kata, ada kalimat bergegaslah untuk sholat, itu tidak ada. Tapi yang satu ini di dalam surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun ardus samawati wal ard. Artinya apa? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Jadi untuk masuk surga itu, masuk surga harus sesegera mungkin memohon ampun kepada Allah. Makanya Allah itu ada dua. Kalau istighfar ya anytime, makan saja ketika mengunyah, kita mengunyah istighfar dalam hati. Kapan juga mau naik motor, mau naik mobil, mau jalan kaki, istighfar dalam hati. Nah, jadi mungkin juga di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berkaitan dengan sholat tadi. Wa aqimus sholat, dan dirikan sholat. Tidak ada kata-kata wasari'u. Lalu di surat Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang sebentar lagi, tinggal 80 hari atau berapa tuh. Di sini, hai orang yang diwajibkan atas kamu berpuasa. Diwajibkan, puasa itu diwajibkan. Juga di surat 3 surat Al-Imran ayat 97. Alan nas hijjul baiti manistato'a. Kewajiban manusia untuk haji, kewajiban manusia untuk haji, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, umroh misalnya. Jadi 3 ayat tadi mengatakan tidak ada yang wasari'u, ada yang dirikanlah sholat, kewajiban untuk puasa, kewajiban untuk haji jika mampu, untuk umroh mampu. Nah, jadi Allah tidak pernah perintahkan bergegas dengan kaitan 3 aktivitas itu. Untuk sholat, untuk puasa, untuk haji. Lalu di hal apa Allah firmankan untuk bergegas? Kita ini disuruh bergegas oleh Allah, buru-buruan. Iya loh. Kalau nggak buru-buru mati ya repot itu. Allah perintahkan hanya pada satu perkara, yaitu apa? Bertobat kepada Allah. Itu harus segera. Wasari'u. Nah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ini yang penting. Kalau kita tidak mampu menandingi orang yang soleh dalam sholat, misal rakaatnya, khusyuknya. Kalau kita tidak mampu menandingi puasa sunnahnya, kalah gitu misalnya dengan ahli saum. Kalau kita tidak mampu menandingi infak dan sedekahnya, ya uangnya pas-pasan, paling 1.000 tiap hari ya nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Nah ini dia. Maka tandingi orang soleh dalam hal apa? Istighfar dan bertobat. Kenapa begitu?
Karena sekalinya kita diampuni oleh Allah satu kali saja, maka surga jannatin ardhuha samawati wal ard akan kita pijak kaki kita di dalamnya. Masya Allah. Jadi yang utama apa? Kita bisa menandingi. Karena kenapa? Ustaz Miftah, Kiai Narmodo, saya ataupun jamaah yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Istighfar, tobat itu kebaikan. Maka perlunya kita bisa jadi, ya jujur aja, kalau melihat ada jamaah yang baca Al-Quran cepat banget dan orangnya pintar gitu, Masya Allah, nggak ada apa-apanya. Tapi ya itu, kita bisa menandingnya dalam hal apa? Istighfar dan taubat. Jamaah, tahukah kita Allah tidak pernah mencari manusia yang bersih kehidupan dari dosa? Nggak pernah. Karena justru Allah selalu mencintai manusia yang berbuat dosa tapi bertobat, lalu bertobat. Dan setan, nah ini paling nggak suka kalau ada orang yang kemudian ingin bertobat. Setan tuh punya panah beracun yang diiniin kepada diri kita. Jadi panah beracun setan itu apa? Bukan zina, apalagi bukan minum khamr, apalagi bukan pemarah. Setan itu panah beracunnya yang ditujukan kepada kita. Jadi yang Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apa itu namanya? Taswifun. Taswifun apa? Takjilu taubat, melambatkan tobat. Nah ini dia. Jadi tahun 2023 saya mau katam. Saya mau, pokoknya saya mau tobat misalnya. Tapi tidak, hati-hati nih. Itu panah racunnya setan. Kenapa? Karena jika orang sudah melambatkan taubat, tempatnya adalah penyesalan di akhirat dalam neraka. Itu yang repot bagi kita. Maka jangan sampai Bapak Ibu-ibu di kesempatan ini jangan sampai melambat-lambatkan taubat. Makanya kenapa? Karena Allah pun pagi, malam dan siang menengadahkan tangannya. Nah, kesimpulannya apa? Dikarenakan manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan, maka kesempatan yang the turning point, waktu yang tidak balik lagi, yaitu tobat. Mari kita tobat. Tobatlah tiap pagi, tiap siang atau tiap malam. Jangan sampai kena taswifun, panah beracun dari setan. Semoga bermanfaat terutama untuk hamba yang dhaif ini. Wallahu alam bisawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.